Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fazil, NIM 199506152019-031-008. Nomor peserta PPG 39519516072. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Saya mengajar di MTSN 5 Pidi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Jurusan Bahasa Arab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita akan membaca doa terlebih dahulu. Maka kepada Mak Zaki untuk dipersilakan untuk memimpin membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Ya, dengan kita membaca doa, semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam ilmu agama dan ilmu bahasa Arab khususnya. Kemudian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka, untuk kepada seluruh peserta didik, untuk harap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta didik untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka Bapak akan mengabsensi dulu. Maka siapa saja yang tidak hadir ataupun tidak datang, anak-anak? Ada? Siapa? Azhar. Ya, mereka ada kabar apa? Izin ya. Ada yang sakit? Baik. Kemudian berikutnya kita akan mengulang kaji materi yang lalu, yaitu materi tentang al-unwanu. Anak-anak, kira-kira apa arti al-unwanu? Alamat. Ya, dalam alamat itu kita bisa menanyakan tentang nama, alamat rumah, nomor HP, dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya, ma ismuka. Kira-kira artinya apa? Siapa namamu? Kemudian, marakmu. Marakmu baituka. Kira-kira apa artinya? Baik. Kemudian, anti, ma ismuki. Baik.
Anta. Ma unwanuka? Unwani belangasan. Baik. Kemudian kita akan membahas materi yang akan kita pelajari sekarang. Yaitu sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diantaranya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks sederhana yang membahas tentang rumah, yang memuat tindak tutur memberi dan meminta informasi secara tepat, menganalisis struktur teks dari unsur kebahasaan, bunyi, kosakata, dan makna, kemudian memahami bentuk makna dan fungsi struktur dengan pola mubtada, muakhar, khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Anak-anak, jadi bagaimana cara kita menyebut ini rumah saya? Ini rumah saya dalam bahasa Arab. Ada yang tahu? Haza baiti. Yang laki-laki. Ada yang tahu? Ini rumah saya. Ini rumah saya. Ya, Harsan? Haza baiti. Benar sekali. Karena itu sangat penting dalam menyebut dalam bahasa Arab. Kemudian, kita akan memasuki materi. Ya, kita akan memasuki materi yang pertama sekali itu yaitu al-mufradat. Al-mufradat anil baiti. Iqra jami'an, baca semuanya. Birkatun. Kolab. Takwimun. Kalender. Maktabun. Meja. Malbasun. Baju. Mirsamatun. Pensil. Ya, sebelumnya kalian coba beberapa kosakata bahasa Arab untuk ditulis dalam buku kalian. Ya, ini. Ma'un, khizanatun, dan malabisun. Ya. Imla al-faraq bima'nal munasib. Isilah kata-kata yang kosong dengan makna yang sesuai. Ma'un. Ma'un artinya apa? Air. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Kemudian khizanatun. Ma makna khizanatun ya ayo talabah? Khizanatun. Apa arti khizanatun? Lemari. Tepuk tangan untuk temannya. Terakhir hadiqatun. Ma makna hadiqatun? Apa arti hadiqatun? Hadiqatun. Taman atau kebun. Kebun. Berikutnya anak-anak, kita akan menjelaskan tentang materi kawaid yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu mubtada? Apa mubtada anak-anak? Isim? Ya, isim di awal kalimat. Benar. Miftahul Jannah benar dalam jawabannya, yaitu isim di awal kalimat. Mubtada adalah isim di awal kalimat. Khobar. Apa arti khobar? Penjelasan dari khobar? Ya, isim yang terletak setelah mubtada gitu, ataupun yang melengkapi mubtada. Kemudian Bapak akan menjelaskan di papan tulis tentang mubtada dan khobar. Nanti kita akan jabarkan kepada khobar muqaddam dan mubtada muakhar.
Nah, semuanya untuk membacakan tulisan mubtada khabar yang ada di papan tulis. Al-hadiqatu wara al-baiti. Al-hadiqatu wara al-baiti. Coba baca Reza. Al-hadiqatu wara al-baiti. Baik. Semuanya al-wisadatu ala sariri. Al-wisadatu ala sariri. Baik. Jadi yang mubtada yang mana, anak-anak? Nah, al-hadiqatu sebagai mubtada. Khabarnya yang mana? Wara al-baiti sebagai khabar. Nah, jadi penjelasan kita hari ini yang sangat paling urgen yaitu khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Khabar muqaddam, maka khabarnya itu didahulukan di awal, dan mubtada muakhar, mubtadanya posisinya di akhir. Fahim tuh? Baik. Jadi posisinya ini yaitu al-hadiqatu wara al-baiti. Khabar muqaddam. Yang mana khabar muqaddamnya, anak-anak? Wara al-baiti. Wara al-baiti. Mubtada muakharnya yang mana? Hadiqatu. Kemudian yang kedua, al-wisadatu ala sariri. Al-wisadatu posisi kalimatnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Khabarnya yang mana? Ala sariri. Kemudian kita akan menjadikan posisi mubtada dan khabar akan menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar dari kalimat al-wisadatu ala sariri. Jadi khabar muqaddamnya yang mana? Ala sariri. Ala sariri. Ala sariri sebagai apa? Khabar muqaddam. Kemudian yang mubtada muakharnya yang mana? Al-wisadatu. Jadi al-wisadatu itu sebagai mubtada muakhar. Apa itu mubtada muakhar? Mubtada yang terletak di akhir. Khabar muqaddamnya apa? Khabar yang terletak di awal. Fahim tuh? Dah, kemudian yaitu Bapak akan memberikan kalian yaitu LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, jadi Bapak akan
Sebelum memberikan LKPD, Bapak akan membagikan ini kelompoknya 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Maka setiap kelompok nanti akan mempresentasikan apa hasil-hasil dari tugas kelompoknya. Mengerti? Ya. Dah. Tugasnya yaitu bacalah teks pendek yang bertema dengan rumah yang disediakan oleh guru kalian. Teksnya ada di buku kalian itu, teks pendeknya itu. Yang ada, coba buka dulu bukunya. Tunggu dulu ya. Teksnya yang ini ya. Teks ini ya. Teks ini ya. Ada di sini. Teksnya ini ya. 107. Nah, ini teksnya ya, 1 sampai 10 nih. Kemudian tuliskan 3 contoh kalimat. One. Nah, tagnya dibuka di halaman ini. Ya, halaman ini. Kalian bisa membaca tagnya di sini. Cukup 2 paragraf saja gitu anak-anak. Paragraf 2 dan paragraf 3. Apa? Modul Bapak tuh sini ya. Bapak coba Bapak lihat. Satu 15. Ntar lagi. Kalau udah siap nih, sedikit lagi udah siap nih. Presentasi, habis itu cuma 2 atau 3 lagi. Dah, ada yang udah siap? Dah, jadi
Coba presentasikan yang udah yang kalian kerjakan tugas kelompoknya kepada teman kita Muhammad Zaki untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kalimat yang belum diubah: alma, ufir, amma, alha, ibu, gur, fadir, maknabi. Kalimat baru hasil buatan kelompok. Fir, alma, gur, fadir, maknabi, asu. Ya, semuanya untuk memberikan aplaus kepada teman yang tahu. Kemudian satu lagi kepada kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang sudah menampilkan presentasinya untuk memberikan aplaus anak-anak. Kemudian, ya, kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, coba diulangi. Ya, tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemudian, bagaimana suasana kalian belajar hari ini? Baik, menyenangkan. Semoga kita dapat ilmu dari pembelajaran khabar muqaddam dan mubtada muakhar dari materi tentang al-baitu, yaitu rumah. Nah, jadi mubtada muakhar selalu harus khabarnya harus didahulukan dan mubtadanya harus diakhirkan. Jadi, anak-anak, semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan akhiri dengan berdoa. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qad intaha hadzal waqti wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.